Halo, pernah nggak sih kamu merasa gelisah, khawatir yang berlebih, atau sulit tidur? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang mengalami kecemasan seperti ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas apa itu kecemasan, penyebabnya, tingkatannya, dan yang paling terpenting, bagaimana cara mengatasinya. Anxiety itu apa ya? Anxiety atau kecemasan merupakan keadaan emosi seseorang berupa rasa takut, rasa kurang nyaman, atau rasa khawatir yang biasanya disertai dengan adanya reaksi alami dari tubuh dan sering timbul tanpa mengetahui alasannya. Nah, sudah paham kan apa itu anxiety? Mari kita bahas selanjutnya penyebab dari anxiety. Penyebab anxiety bisa muncul karena berbagai faktor. Salah satunya adalah beban akademik yang tinggi. Kita sebagai mahasiswa, bayangkan tugas menumpuk, deadline mepet, ditambah lagi tekanan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Hal ini bisa membuat kita pastinya merasa lelah dan cemas. Selain itu juga, perubahan lingkungan juga bisa memicu terjadinya anxiety atau kecemasan. Ketika kita masuk kuliah, kita akan bertemu dengan banyak orang baru dan harus beradaptasikan dengan lingkungan yang berbeda. Pasti rasanya itu tidak nyaman dan khawatir kita tidak mempunyai teman. Nah, itu bisa memicu terjadinya kecemasan atau anxiety. Ketidakpastian finansial juga menjadi salah satu penyebab dari anxiety loh. Dengan biaya kuliah yang mahal, ditambah lagi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa membuat kita merasa tertekan pastinya. Pikiran tentang masa depan juga masih belum pasti. Nah, itu bisa juga memperparah kecemasan kita. Selanjutnya ada konflik dalam hubungan pribadi atau keluarga. Dengan teman, pacar, atau keluarga itu membuat kita pastinya merasa sedih ataupun cemas. Nah, yang terakhir ada ketidakmampuan untuk mengelola stres dan emosi secara efektif. Ini juga bisa memperburuk anxiety loh. Jika kita tidak memiliki cara yang tepat untuk mengatasi kecemasan, maka kecemasan kita ini akan semakin meningkat. Anxiety ini seringkali dialami oleh banyak orang, termasuknya kita sebagai mahasiswa. Tapi bagaimana kita tahu kalau kita sedang mengalami anxiety? Mari kita bahas satu persatu ya. Salah satu tanda umum anxiety adalah rasa khawatir yang berlebihan. Khawatir tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Misalnya, khawatir tentang ujian, tugas, ataupun hubungan dengan teman. Selain itu juga, anxiety bisa menyebabkan gejala fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, sulit tidur, atau merasa lelah terus-menerus. Bahkan bisa juga menyebabkan sakit kepala ataupun nyeri otot loh. Selanjutnya, anxiety juga bisa mempengaruhi pikiran kita loh. Kita jadi sulit berkonsentrasi, pikiran kita kacau, dan sulit untuk membuat keputusan. Seringkali kita juga merasa tidak tenang ataupun gelisah. Terakhir, dari segi perilaku, orang yang mengalami anxiety seringkali menghindar dari situasi yang memicu kecemasan. Misalnya, menghindari tempat keramaian atau menolak undangan karena takut merasa tidak nyaman. Kita sebelumnya sudah membahas tanda dan gejala anxiety atau kecemasan. Sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi nih tentang tingkatan kecemasan. Kecemasan itu sama halnya seperti skala. Ada yang ringan, sedang, berat, hingga panik. Masing-masing tingkatannya juga memiliki gejala yang berbeda-beda. Nah, mari kita bahas sih satu persatu. Nah, yang pertama itu ada kecemasan ringan. Pada tingkatan ini kita mungkin merasa sedikit khawatir atau gelisah tentang hal-hal yang
ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya sebelum ujian ataupun presentasi, gejalanya bisa berupa perasaan gugup, sedikit kesulitan tidur, atau sulit berkonsentrasi hanya sesaat. Selanjutnya ada kecemasan sedang. Kecemasan ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kita mungkin sering merasa lelah, otot tegang, sulit rileks, dan sulit berkonsentrasi juga. Perasaan khawatir juga mulai menguasai pikiran kita. Selanjutnya ada kecemasan berat. Pada tingkatan ini, kecemasan sudah sangat mengganggu kehidupan kita. Kita mungkin mengalami serangan panik, fobia, atau menghindari situasi sosial. Gejala fisiknya itu seperti jantung berdebar-debar, sesak napas, bahkan sering terjadi pusing. Nah, yang terakhir ada panik. Panik ini adalah tingkatan kecemasan yang paling parah loh. Serangan panik adalah perasaan takut yang tiba-tiba dan intens, disertai dengan gejala fisik yang sangat kuat, seperti jantung berdebar kencang, berkeringat deras, dan merasa seperti akan mati. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengatasi atau menangani anxiety atau kecemasan ini yang kita bisa lakukan di rumah. Mari kita bahas satu-satu ya. Cara yang pertama, kita bisa melakukannya dengan melakukan teknik distraksi. Teknik ini bisa digunakan saat kita merasa cemas dengan mengalihkan pikiran ke hal lain agar lebih tenang. Misalnya, membaca buku, mendengarkan musik favorit, atau lakukan hobi yang kita sukai. Dengan begitu, pikiran akan teralihkan dari hal-hal yang membuat kita khawatir ataupun cemas. Cara yang kedua itu kita bisa melakukan dengan teknik relaksasi nafas dalam. Teknik relaksasi nafas dalam adalah cara yang sangat efektif untuk menenangkan dan mengurangi kecemasan. Teknik ini dilakukan dengan cara yang pertama, atur posisi duduk yang nyaman dan tenang lalu pejamkan mata. Kemudian tarik nafas dalam secara perlahan melalui hidung. Tahan nafas selama 3-5 detik. Kemudian, hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan. Lakukan berulang sampai 3 kali atau hingga merasa tenang dan rileks. Cara yang ketiga, kita bisa melakukan teknik hipnotis 5 jari. Teknik hipnotis 5 jari yaitu teknik mengalihkan pikiran dengan cara menyentuh jari-jari tangan sambil membayangkan hal-hal yang menyenangkan atau disukai dengan fokus setiap melakukannya. Teknik ini dapat membuat kita menjadi tenang. Dengan cara, yang pertama, pastikan lingkungan nyaman dan tenang. Kemudian, posisikan tubuh dalam posisi nyaman dapat dilakukan dengan posisi duduk atau berbaring. Pejamkan mata, kemudian tarik nafas lewat hidung, dan hembuskan nafas secara perlahan lewat mulut. Ulangi kembali sampai 3 kali. Sekarang, pertemukan ibu jari dengan jari-jari telunjuk. Bayangkan, kita dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya dengan menikmati aktivitas yang menyenangkan. Kemudian, pertemukan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan saat ini sedang bersama orang yang dicintai, yang bisa membuat bahagia dan mendapatkan pelukan hangat dari keluarga, sehingga membuat kita lebih tenang dan nyaman. Selanjutnya, pertemukan ibu jari dengan jari manis. Bayangkan saat kita mendapatkan pujian yang paling indah, betapa senangnya ketika mendapatkan pujian tersebut. Kemudian, pertemukan ibu jari dengan jari kelingking. Bayangkan tempat-tempat yang indah yang pernah dikunjungi, rasakan dan nikmati keindahan itu, sehingga membuat kita merasa tenang dan bahagia. Selanjutnya, tarik nafas melalui hidung, hembuskan nafas secara perlahan lewat mulut, dan ulangi kembali sampai 3 kali.
Buka mata perlahan dan rasakan kondisi tubuh yang lebih tenang dan nyaman. Nah, untuk cara yang keempat, kita bisa melakukan kegiatan spiritual. Kegiatan spiritual bagi sebagian orang, beribadah atau melakukan kegiatan spiritual lainnya bisa menjadi sumber ketenangan yang sangat besar. Misalnya, seperti pada video ini, yaitu sedang melakukan sholat, dan kemudian kita juga bisa melakukannya seperti mengaji, berdoa, yang dikhususkan bagi umat Islam. Kegiatan spiritual ini juga dapat memberikan rasa damai dan harapan setelah melakukannya. Oke teman-teman, kita sudah banyak belajar tentang anxiety atau kecemasan. Mulai dari apa itu anxiety, penyebab, tanda dan gejala, tingkatan anxiety, hingga cara mengatasinya yang sederhana. Ingat, kamu gak sendirian ya. Dengan dukungan orang-orang terdekat dan cara yang tepat, kamu bisa mengatasi anxiety atau kecemasan ini. Jangan sampai anxiety ini menguasai hidupmu ya. Yuk, jadikan dirimu versi terbaik. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.